Hai, saya Sikolia dari Akuntansi Perpajakan Politeknik Negeri Lampung. Dalam pembelajaran akuntansi pengantar 1, Siska akan menjelaskan tentang siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah sebuah proses yang menunjukkan langkah-langkah yang diperlukan guna menyelesaikan akuntansi secara manual. Contohnya siklus akuntansi perusahaan jasa dan perusahaan migas. Keduanya memiliki prinsip yang sama saja, namun yang membedakan hanya pada jenis transaksinya. Siklus akuntansi perusahaan jasa terdiri dari tahap pencatatan, tahap pengikhtisaran, dan tahap laporan. Siska akan menjelaskan tentang jurnal umum, buku besar, dan juga neraca saldo. Tahapan pertama dalam siklus akuntansi adalah analisis data. Transaksi suatu dokumen atau formulir yang disebut bukti transaksi. Dokumen yang digunakan untuk mencatat data pertama kali sering disebut dengan dokumen sumber, karena dokumen ini mengandung seluruh fakta mengenai transaksi tersebut. Bentuk-bentuk transaksi. Pada umumnya bukti-bukti transaksi terdiri atas formulir-formulir tercetak, walaupun dalam sistem pengolahan data lainnya bisa berbentuk kartu-kartu pada rekaman dan lain sebagainya. Contohnya seperti belangko kwitansi, nota penjualan, visa kas register, dan lain-lain. Analisis bukti transaksi. Analisis kebenaran bukti transaksi dimaksudkan untuk memeriksa kembali kebenaran perhitungan atau perkalian penjualan dari data yang berupa angka-angka yang ada dalam bukti transaksi tersebut, baik secara horizontal maupun vertikal. Analisis keabsahan bukti transaksi dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelengkapan data yang tercatat dalam bukti transaksi dan apakah telah memenuhi peraturan yang berlaku, misalnya peraturan bea cukai dalam hal perjanjian dan pembayaran sejumlah uang. Penjelasan tentang jurnal. Pengertian jurnal. Jurnal atau Book of Original Entry adalah catatan harian secara kronologis atau menurut urutan tanggal mengenai angka-angka dan fakta setiap transaksi. Data informasi yang dicatat dalam jurnal termasuk tanggal terjadinya transaksi, perubahan di debit dan kredit suatu akun tertentu, dan penjelasan singkat. Apa saja sih manfaat dari pemakaian jurnal? Manfaatnya yaitu 1. Jurnal merupakan alat pencatatan yang dapat menggambarkan pos-pos yang terpengaruh oleh suatu transaksi. Manfaat pemakaian jurnal akan sangat terasa, terutama apabila suatu transaksi mengakibatkan adanya beberapa pendapatan dan penerimaan. Kedua, jurnal juga merupakan alat pencatatan yang memberi penggambaran secara kronologis sehingga dapat memberi gambaran yang lengkap tentang seluruh transaksi perusahaan berdasarkan urutan-urutan kejadiannya. Ketiga, jurnal dapat dipecah-pecah menjadi beberapa jurnal khusus yang dikerjakan oleh beberapa orang secara bersamaan. Buku besar tidak mungkin dikerjakan oleh beberapa orang pada saat itu. Transaksi-transaksi dalam perusahaan biasanya cukup banyak jumlahnya, sehingga diperlukan beberapa orang untuk menanganinya. Cara pencatatan transaksi secara langsung ke buku besar akan sulit dilaksanakan dalam perusahaan besar, karena dengan cara ini, hanya satu orang saja yang dapat mengerjakan seluruh transaksi di buku besar. Keempat, jurnal menyediakan ruang yang cukup untuk keterangan transaksi. Sebaliknya, ruang tersedia di kolom keterangan di rekening-rekening buku besar yang sangat terbatas, sehingga tidak dapat memuat keterangan yang cukup. Yang kelima, apabila transaksi dicatat secara langsung di buku besar dan terjadi kesalahan dalam mencatatnya, maka letak kesalahan tersebut di buku besar akan sulit ditemukan. Jenis-jenis kesalahan yang sulit ditemukan bila transaksi dicatat langsung ke buku besar, misalnya lupa mendebit atau mengkredit suatu rekening. Selanjutnya adalah analisis transaksi. Seperti halnya dalam mempelajari persamaan dasar akuntansi, menganalisis transaksi merupakan suatu hal yang sangat penting sebelum mencatatnya ke dalam jurnal. Yang harus diperhatikan dalam menganalisis transaksi, yang pertama, penggunaan nama perkiraan apa yang akan ditimbulkan. Yang kedua, mengatur sifat perubahan perkiraan dan saldo normal. Bentuk jurnal. Perusahaan merancang formulir jurnal dengan beberapa formulir sesuai dengan penggunaannya. Pada umumnya, kebanyakan perusahaan terutama perusahaan kecil menggunakan formulir jurnal yang sederhana dalam bentuk standar jurnal 2 kolom yang disebut
jurnal umum. Untuk kolom pada buku jurnal umum, pemakaian kolom-kolom dalam lembar jurnal adalah sebagai berikut. Kolom pertama untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi, kolom kedua untuk mencatat nama rekening yang didebit dan dikredit, kolom ketiga untuk mencatat nama rekening yang didebit maupun yang dikredit, kolom keempat untuk mencatat jumlah rupiah yang harus didebitkan ke dalam rekening yang namanya telah tertulis di kolom kedua, dan yang kelima, yaitu kolom kelima untuk mencatat jumlah rupiah yang harus dikreditkan ke dalam rekening yang namanya telah tertulis di kolom kedua. Bagaimana proses pencatatan dalam jurnal? Yang pertama, mengidentifikasi transaksi dari dokumen sumbernya, misalnya dari bukti pengeluaran kas, penerimaan penjualan, dan cek. Yang kedua, menentukan masing-masing akun yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut dan mengklasifikasikannya berdasarkan jenisnya. Yang ketiga, menetapkan apakah masing-masing akun tersebut mengalami perubahan atau pengurangan yang disebabkan oleh transaksi tersebut. Yang keempat, menetapkan apakah harus mendebit atau mengkredit akun dengan menetapkan hukum debit kredit. Yang kelima, memasukkan transaksi tersebut ke dalam jurnal. Cara memasukkan transaksi ke dalam jurnal umum. Cara penulisan tanggal dalam jurnal umum. Catat tanggal pada waktu memulai suatu halaman jurnal tulis atau buku pada baris atas kiri dari kolom tanggal. Pada baris berikutnya, tulis singkatan dari nama bulan, kemudian cantumkan tanggal di bagian kanan dari kolom tanggal. Selanjutnya, tanggal dari transaksi berikutnya supaya dicatat secara kronologis, namun tidak perlu mengulangi menulis nama bulan, tanggal, dan tahun kecuali pada bagian atas halaman bulan atau tahun. Mencatat ayat debit. Catat ayat debit, catat nama akun yang didebit dalam bulan berikutnya pada baris yang sama dengan tanggal. Masukkan jumlah uang dalam kolom debit. Mencatat ayat kredit. Catat ayat kredit pada baris berikutnya agak ke dalam. Catat akun yang harus dikredit dan kemudian masukkan jumlah uang pada kolom kredit. Pencatatan keterangan. Penjelasan atau keterangan pada baris berikutnya di bawah ayat kredit agak ke dalam catat akun mengenai transaksi. Oleh karena nama-nama akun biasanya menetapkan alasan bagi tiap posting referensi atau petunjuk pembukuan belum digunakan pada saat penjurnalan. Kolom ini dipergunakan pada saat posting ke dalam buku besar. Ref belum digunakan. Proses pencatatan dalam jurnal. Bukti-bukti transaksi sebelum dicatat dalam jurnal dianalisis lebih dahulu pengaruh transaksi tersebut. Urutan langkah menganalisis transaksi sebelum dicatat dalam jurnal. Yang pertama, tentukan kolom akun yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut. Yang kedua, tentukan akibat transaksi itu terhadap akun bertambah atau berkurang. Yang ketiga, tentukan pada akun tersebut didebit atau dikredit. Yang keempat, tentukan pencatatannya didebit atau dikredit dalam jurnal. Tujuan analisis ini untuk menentukan apakah didebit atau dikredit pada akun-akun tersebut. Contoh ilustrasi transaksi. Berikut adalah contoh transaksi yang terjadi pada tanggal 1 Maret sampai tanggal 10 Maret pada perusahaan Tax Consulting DNA Mr. Exa. Selanjutnya, transaksi dari tanggal 11 sampai tanggal 30 Maret. Berikut adalah analisis transaksi yang pertama. Berikut adalah analisis transaksi yang kedua. Berikut adalah analisis transaksi yang ketiga. Berikut adalah analisis transaksi yang keempat. Berikut adalah analisis transaksi yang kelima. Berikut adalah analisis transaksi yang keenam. Berikut adalah analisis transaksi yang ketujuh. Berikut adalah analisis transaksi yang kedelapan. Berikut adalah analisis transaksi yang ke-9. Berikut adalah analisis transaksi yang ke-10. Ikhtisar ilustrasi jurnal di atas ditulis sebagai berikut. Bagaimana ya mencatat transaksi dalam buku besar? Buku besar atau general ledger adalah buku yang berisi atau memuat semua akun yang dipergunakan oleh perusahaan pun pada buku besar bentuk teks. Akun 2 kolom atau bentuk kontrol.
Akun 3 kolom atau bentuk staple. Akun bentuk 4 kolom atau bersaldo rangkap. Pemindah bukuan. Proses pemindah bukuan akun atau posting adalah proses memindahkan informasi transaksi yang telah dicatat dalam jurnal ke buku besar. Posting dilakukan secara periodik pada setiap akhir dari hari kerja atau hari Minggu. Posting ini dilakukan karena jurnal umum hanya mencatat secara kronologis sesuai saat terjadi transaksi dan tidak mengklasifikasikan sesuai dengan kategori. Buku besar menunjukkan suatu pengelompokannya, sedangkan jurnal menyajikan daftar secara kronologis. Contoh cara memposting pada transaksi pertama. Bagaimana cara pencatatan neraca saldo? Neraca saldo adalah daftar dari akun buku besar dan saldo-saldonya pada saat tertentu. Neraca saldo disusun untuk memastikan bahwa ayat-ayat jurnal ditentukan secara tepat, menentukan keseimbangan dari buku besar. Suatu akun dikatakan bersaldo normal apabila mempunyai nilai sisa atau saldo sebagaimana biasa terjadi dalam suatu akun. Sebagai pedoman dapat digunakan persamaan besar akuntansi, sehingga untuk akun neraca misalnya akan bersaldo normal jika aktiva bersaldo di debit. Kewajiban dan ekuitas pemilik bersaldo di kredit. Tujuan utama dalam menyusun neraca saldo adalah untuk memastikan bahwa secara matematis adalah akurat seimbang antara debit setelah dilakukan posting ke buku besar sama dengan jumlah saldo-saldo kredit. Prosedur dalam menyusun neraca saldo. Pertama, susun daftar nama-nama akun dan saldonya. Yang kedua, menjumlahkan kolom debit dan kolom kredit. Yang ketiga, membuktikan keseimbangan antara debit dan juga kredit. Contoh laporan neraca saldo, usaha jasa pengetikan dan penjualan uang. Kesalahan dalam neraca saldo. Kesalahan dapat terjadi walaupun jumlah debit dan jumlah kredit seimbang dalam neraca saldo. Tipe-tipe kesalahan berikut menyebabkan neraca saldo tetap seimbang. Yang pertama ada transaksi yang tidak dicatat atau suatu ayat jurnal yang diposting. Yang kedua mencatat suatu jumlah uang yang sama-sama salah, baik di debit maupun di kredit, baik dalam jurnal ataupun akun buku besar. Yang ketiga mencatat 2 kali suatu transaksi, baik dalam jurnal maupun dalam buku besar. Yang keempat, memposting suatu transaksi baik di debit maupun di kredit, tetapi dalam akun yang salah.